Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di topik yang ketujuh, di dalam masih dalam eh, sesuai dengan RPS, yaitu memperkaya kosakata. Di sini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu sekalian memperkaya kosakata dengan kalimat sederhana, kalimat tanya. Jadi pertanyaan itu atau adawatul istifham, kata-kata tanya dalam bahasa Arab itu ya, sebagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui, ada beberapa model pertanyaan dalam bahasa Arab. Bisa kaifa, bisa hal, bisa saja, yang artinya apakah, maza, apa, aina, di mana, dan beberapa kata yang lain. Di sini saya sudah membuat beberapa contoh kalimat sederhana, mungkin dapat membantu Bapak Ibu untuk menyusun kalimat-kalimat sederhana yang lain dalam bentuk kata tanya. Yang pertama ada hal yumkinuka. Hal yumkinuka. Apakah kamu bisa? Yumkinu ini kan dari kata mungkin. Apakah mungkin bagimu maksudnya. Tapi kalau diartikan secara bebas, idiomnya, hal yumkinuka, apakah kamu bisa? An tu'tiyani khosman. Apakah kamu bisa kasih saya diskon? Tu'tiyani. Kenapa ada an? Karena kalau ada dua fi'il mudhari, ini kan yumkinu itu fi'il mudhari, tu'ti juga fi'il mudhari, itu di tengahnya itu harus diselip dengan an. Diselip dengan an ya. Hal yumkinuka an tu'tiyani khosma? Apakah bagimu, apakah kamu bisa an tu'tiyani untuk memberi saya khosman, diskon? Jadi an ya tetap tugasnya menasab fi'il mudhari. Tanda nasab adalah dhammah pada akhirnya. Ini kata ganti saya. Kalau pada fi'il diganti dengan ni. Harus ada nun dan ya. Nun wikayah dan ya mutakallim wahdah. Itu namanya ya. Tapi kalau pada kalimat misalnya kitabun, berarti ya yang langsung saja kitabi. Kitabi, enggak pakai ini. Oke, itu kalau pada kata benda. Tapi kalau pada kata kerja harus ditambah dengan ni. Kemudian ini bisa dijawab dengan misalnya hal yumkinuka an tu'tiyani khasma? Apakah kamu bisa memberi saya diskon? Jadi ini bisa diperkaya nanti, bisa diperkaya bahasanya ini. Hal yumkinuka ini bisa dijadikan diperkaya bahasanya, bisa dijadikan kalimat-kalimat yang lain. Kalau dia perempuan nanti ya tentu digunakan hal yumkinuki, karena dia misalnya yang kita lawan bicara kita itu perempuan. Hal yumkinukum kalau lebih banyak orang banyak. Jadi bisa diperkaya bahasanya nanti. Misalnya hal yumkinuki atau hal yumkinuka antazhaba ma'i? Apakah kamu bisa pergi dengan saya? Hal yumkinuka antashtariya li? Apakah kamu bisa membeli untuk saya? Jadi bisa diperkaya bahasanya. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan selanjutnya, contohnya. Ini ya bisa dijawab misalnya na'am atau bala. Bisa iya atau bala, tentu saja. Kemudian bimadza tazhabina ilal madrasah ya Fatimah? Di sini ada ya Fatimah, berarti menunjukkan lawan bicaranya adalah perempuan, anti. Kalau anti wazannya berarti taf'ilina. Kalau tazhabu menjadi tazhabina. Bimadza tazhabina ilal madrasati ya Fatimah? Dengan apa kamu pergi ke sekolah wahai Fatimah? Ini bisa dijawab langsung. Azhabu ilal madrasah. Saya pergi madrasah bisayyarah, dengan mobil misalnya. Oke. Kemudian contoh kalimat pertanyaan lain, kaifa. Kaifa, bagaimana? Kaifa tanjahu, saya buat ini di sini. Kaifa tanjahu fil imtihanatin nihaiyah? Bagaimana kamu bisa lulus, bisa sukses? Tanjah ini bisa lulus atau sukses. Fil imtihanin nihaiyah, pada imtihanati, ujian nihaiyah, ujian akhir. Bagaimana kamu bisa sukses, bisa lulus pada ujian akhir? Jadi nanti bisa dijawab anjahu fil imtihanatin nihaiyah,
bi apa misalnya, bi ata'allamu katsiran wa aqra'u katsiran. Kemudian apalagi ya bisa diperkaya bahasa selanjutnya. Di sini bentuk-bentuk contoh kalimat sederhana yang bisa Bapak Ibu pelajari lebih lanjut nanti di secara mandiri ya di rumah masing-masing. Kemudian nasihat dari saya bahwa dalam mempelajari bahasa Arab ada begitu banyak kaidah. Tentu saja kita tidak bisa memahaminya dalam sekejap waktu. Kita pahami saja dalam per minggu. Setiap minggu kita memperkaya satu kaedah bahasa Arab. Itu insya Allah satu semester ini Bapak Ibu akan menguasai lebih lanjut tentang kaedah-kaedah bahasa Arab, memahami bahasa Arab dengan baik, susunannya, kawaidnya atau gramatikal bahasa Arab. Tentu saja dengan konsistensi kesinambungan. Artinya dipelajari satu persatu, dijadikan sebagai hobi saja. Mempelajari bahasa Arab, kaedah-kaedah bahasa Arab, memahaminya, seluk-beluk bahasa Arab, dijadikan hobi. Insya Allah itu akan membuat kita lebih nyaman dalam belajar bahasa Arab. Tentu saya tidak mungkin akan kita bisa dengan sekelip mata juga atau bisa kita pahami dalam waktu yang singkat. Kalau nanti Bapak Ibu temukan satu bentuk pemahaman tentang kawaid ini, itu Bapak Ibu akan bisa memperkaya kosakata Bapak Ibu sekalian, kaedah-kaedah Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika memahami literasi, baik itu perbincangan, ceramah atau tulisan, Bapak Ibu akan lebih paham dan akan lebih menikmati bahasa Arab ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.